Tanggal 16 sampai 19 Agustus kemarin, aku dan tim berkesempatan untuk menghadiri konferensi Wikimania 2023 yang diadakan oleh Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation ini adalah organisasi payung yang menghandle domain wikipedia.org, yang dimana mereka ini membantu Wikipedia dan berbagai proyek Wikimedia lainnya dalam segi pembiayaan, research and development, dan lain sebagainya. Aku banyak banget belajar dari event ini, bekerja sama dengan volunteers, berbicara dengan mereka, dan mengetahui bagaimana mereka ini bisa passionate dalam bidangnya masing-masing, meskipun kebanyakan dari mereka ini datang secara sukarela, minta izin dari kantor dan semacamnya untuk menghadiri konferensi ini. Selain itu, aku juga berkesempatan untuk bertemu dengan dua anggota timku, yaitu Fafa dan Makmun, yang masing-masing bekerja sebagai manajer dan juga editor dari channel YouTubeku. Aku memulai perjalanan ke Singapura dari kota Pekanbaru, di mana aku terbang ke Batam, kemudian dilanjutkan oleh pelayaran melalui kapal feri ke Singapura. Ini adalah rute yang kupilih untuk menghemat biaya, dan banyak juga orang Indonesia lainnya yang melakukan cara yang sama. Terakhir aku lihat, untuk penerbangan dari Pekanbaru langsung ke Singapura, jika sudah ditambahkan biaya bagasi kabin dan juga bagasi yang di check-in, itu bisa mencapai sekitar 2 juta rupiah. Yang mana kalau misalnya aku terbang ke Batam dulu, kemudian disambung dengan pelayaran kapal feri, itu membutuhkan biaya sekitar 600 ditambah 400 ribu saja. Singapura ini terkenal atas keberagaman ras, suku, dan budayanya, sehingga salah satu hal yang paling aku tunggu-tunggu di Singapura adalah makanannya. Apa aja yang kita cari, hampir semuanya ada di sini. Hal yang pertama yang aku makan adalah cheese naan, yaitu semacam roti diisi keju gitu, dan chicken masala yang asalnya dari India. Aku pergi ke Singapura dari Pekanbaru, sedangkan dua anggota timku pergi masing-masing dari Jogja dan Jakarta. Yang pertama datang duluan adalah Fafa, tapi kita baru sempat ketemu di malam harinya, dimana aku langsung ngajak Fafa untuk pergi ngeteh, dan di situ kami membicarakan tentang rencana untuk esok hari, hal-hal apa yang ingin dilihat di Wikimania, topik apa yang menurut kami menarik, dan juga diskusi-diskusi lainnya. Di sekitar jam 1 malam, Makmun akhirnya sampai juga di Singapura, dan besoknya sekitar jam 8 pagi kita langsung siap-siap untuk pergi ke acara Wikimania 2023 yang diadakan di Suntec Convention Center. Biasanya aku memilih untuk naik transportasi umum daripada naik Grab, cuma mempertimbangkan tekanan waktu dan supaya bisa hadir ke konferensi dengan kondisi se-fresh mungkin, akhirnya kali ini aku menaiki Grab, dan karena ada 3 orang yang naik mobil ini, rasanya jadi lebih affordable aja, lebih terjangkau ketika harga total dari Grabnya bisa dibagi oleh 3 orang yang naik mobil tersebut. Sesampainya di Suntec Convention Center, aku dan tim disambut oleh Navia yang kemudian mengajak kami untuk berkeliling di area convention center ini, dikasih tahu cara registrasinya, tempat makan, ruangan konferensi, dan lain sebagainya. Di sini kelihatan banget megahnya, meskipun memang belum begitu rame karena ini aku dan tim datangnya agak cepat aja. Selama ini pasti banyak dari kita yang pakai Wikipedia tapi nggak tahu siapa sebenarnya yang kontribusi ke informasi yang ada di Wikipedia tersebut. Sampai di acara Wikimania inilah aku melihat berbagai macam orang-orang yang berkontribusi, mulai dari kontribusi mengenai sejarah, bahasa, dan juga kode di balik Wikipedianya sendiri yang membuat semuanya bekerja dengan mulus. Setelah melihat space utama, aku disambungkan dengan tim Kok Bisa. Keren banget. Pasti teman-teman juga udah tahu dan udah sering nonton Kok Bisa. Aku dulu nonton waktu SMP, dan sekarang aku udah umur 21 tahun. Akhirnya aku bisa ketemu dengan orang-orang di balik Kok Bisa. Di situ kita ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran tentang channel YouTube dan tips dan triks mengenai acara Wikimania supaya bisa belajar semaksimal mungkin. Aku juga sempat diinterview sama Bang Enrico dari Kok Bisa, yang nantinya bisa teman-teman temukan, mungkin interviewnya ada di channel Kok Bisa. Setelah itu aku dan tim menghadiri sesi pertama yang membahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tantangan yang ada dan bagaimana cara kita bisa memanfaatkannya di masa depan, terkhusus dalam konteks menulis, mengembangkan, dan menggunakan ide dari Wikipedia. Di sini juga aku belajar bahwa ternyata kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT atau WikiGPT yang disebut juga dengan generative AI seperti ini, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat itu ada baiknya kita memberikan contoh terlebih dahulu. Misalnya daripada nyuruh, "Halo ChatGPT, tolong bikinin aku kode tentang X." Lebih baik kita ngasih contoh dulu, kayak misalnya, "Halo ChatGPT, ini ada 15 contoh tentang kode Y."
Y. Bisakah kamu membuatkanku dengan kode yang sama untuk menyelesaikan masalah Y? Dengan memberikan contoh dulu, AI-nya jadi lebih tahu sebenarnya kita ini minta apa dan akhirnya jawabannya lebih akurat dan relevan dengan apa yang kita cari. Di ruangan pertama juga dibahas sisi legal dari penggunaan AI sebelum akhirnya aku dan tim pergi ke plenary hall, di mana di sini ada semacam panel yang membahas tentang topik yang sama, yaitu pemanfaatan AI dan ChatGPT. Akhirnya, ada salah satu sesi favoritku di mana ada seorang Wikimedian, yaitu orang atau volunteer yang menjalankan Wikimedia Projects, yang berbicara tentang machine learning dalam konteks Wikipedia. Di sini aku belajar tentang ketimpangan bahasa dalam konten-konten Wikipedia. Jadi misalnya, konten bahasa Inggris tuh ada sekian juta, kemudian bahasa Jerman diikuti dengan sekian juta, dan bahasa Indonesia itu masih ada di sekitar 600 ribuan. Tapi kalau nggak salah ini cukup tinggi ya di dunia. Jadi ya ternyata keren juga ngelihat orang-orang Indonesia yang banyak ada di sini, dan mereka lah yang berkontribusi untuk meningkatkan jumlah konten Wikipedia yang ada dalam bahasa Indonesia. Di acara ini aku ketemu berbagai Wikimedian Indonesia dari Banjar, dari Bandung, dari Padang, dari Medan, dan berbagai kota lainnya. Aku juga ketemu Rafli dan Dia yang merupakan dua orang kontributor Wikimedia dari Indonesia. Langsung aja kita dengar dari perjalanan mereka. Teman-teman semua, aku di sini sama Rafli, dan Rafli ini adalah bagian dari Wikimedia Indonesia. kita sekarang bersama. Dia. Sekarang Mbak Dia di perwikimediaan itu sedang ada role apa? Aku di Wikimedia suka upload foto. Karena aku suka jalan-jalan, jadi aku suka upload foto tentang museum mungkin dan gedung-gedung yang aku suka. Terus aku juga suka ngelengkapin artikel idolaku karena kebetulan aku juga punya hobi ya. Hobiku juga berhubungan dengan dunia hiburan seperti K-pop like that. Terus aku suka ngelengkapin artikel-artikel idolaku sih. Saya berkontribusi di proyek-proyek Wikimedia itu sejak 2021 ya, jadi sekitar 2,5 tahun. Dan proyek yang saya sukai terutama ya Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Bahasa Sunda, dan Wiki Kamus Bahasa Sunda. Jadi ya saya berkontribusi dalam proyek-proyek tersebut. Oh, kemarin aku soalnya lihat di daftarnya itu ada yang bahasa Sunda dan ini kayak menarik banget. Ternyata itu kamu, Rafli. Ya, jadi memang ya karena saya pun dari Sunda, jadi memang kita terlibat apa yang kita bisa di proyek-proyek Wikimedia. Apa yang ngebawa Mbak Dia? Rasanya nih, Wikimedia itu adalah tempat yang bagus untuk berkontribusi. Kenapa misalnya enggak kayak secara independen atau di tempat-tempat lain? Karena di Wikimedia kita bisa berkontribusi bersama orang-orang lainnya. Seperti kalau ada komunitas, kita bisa bareng-bareng gitu kontribusinya dengan satu fokus yang sama. Misal ada Wikivoyage, kita melengkapi destinasi wisata di salah satu kota seperti itu. Jadi lebih asik aja sih kalau rame-rame, dan kalau seandainya sendiri juga nggak apa-apa gitu. Kalau rame-rame bisa saling melengkapi, kalau sendiri mungkin bisa lebih fokus dengan apa yang ingin dilengkapi sendiri dengan hobinya. Ya mungkin karena kontribusi ya, sebetulnya tidak seleksinya hanya mengisi formulir ya untuk mengikuti Wikimedia ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kontribusi kita selama di proyek Wikimedia ini. Mungkin dari pihak scholarsnya itu menerima ya, menyeleksi dari seberapa banyak kita berkontribusi proyek-proyek Wikimedia, karena mungkin banyak banget proyek ini yang bisa kita kontribusikan. Kalau versi Mbak Dia, gimana orang-orang bisa melibatkan dirinya di komunitas Wikimedia? Kalau dengan versiku mungkin bisa melalui follow dulu akun Instagram Wikimedia Indonesia dan akun sosial media lainnya. Mungkin di daftar followingnya bisa lihat berbagai komunitas yang ada di Wikimedia Indonesia sendiri yang disupport dari Wikimedia. Lalu di komunitas-komunitas itu sendiri biasanya suka mengunggah ya kegiatan-kegiatan mereka dan lomba-lomba dan workshop seperti itu. Jadi mungkin bisa ikut aja sih. Dari sana teman-teman akan mendapat relasi. Teman-teman jikalau dari Jawa Barat atau misal dari Jawa, teman-teman bisa join komunitas lokal. Nah dari sana teman-teman bisa bergabung dengan mereka dan bisa membuat proyek-proyek Wikimedia lainnya. Ya seperti itu. Terima kasih, Rafli. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dia. Sama-sama. Setelah jam makan siang, aku menghadiri sesi tentang public policy yang ternyata moderatornya adalah Bang Ramzi, yang mana Bang Ramzi ini adalah salah satu juri debatku waktu aku SMA dulu. Keren banget, sekarang udah punya posisi di Wikimedia Foundation. Beliau menjadi moderator di sini dan akhirnya aku juga bisa catch up dengannya. Kemudian aku ketemu dengan Mas Wafik yang juga seorang Wikimedia contributor dari Malaysia. Bang Wafik ini fokusnya di dunia medis dan keren ya, ternyata emang bener banyak banget volunteers yang
secara cuma-cuma sukarela itu memberikan informasi pengetahuan mereka dan semacamnya supaya aksesibel bagi kita nih yang duduk-duduk di rumah atau butuh riset untuk keperluan sekolah atau kayak mencari informasi buat kesenangan kita aja. Pres, can I ask you questions in bahasa Indonesia? Ya, boleh. Saya Wafiq dari Wikimedia Malaysia. Apa yang kamu lakukan di Wikimedia? Di Wikimedia mostly saya mempunyai minat. I have interest in medical. So kebanyakan perkara yang saya lakukan, contohnya di dalam Wikipedia, saya menyumbang berkenaan dengan artikel-artikel dalam perubatan, dalam kesihatan, dan dalam certain time juga saya ada contribute, menyumbang dalam Wikimedia Commons, iaitu satu platform untuk membebaskan berkenaan dengan gambar-gambar media-media. Jadi saya bantu menganjurkan pertandingan-pertandingan untuk membebaskan berkenaan dengan media-media lah. Apa perubahan yang Wafiq rasakan dalam diri Wafiq sebelum dan setelah bergabung dan berkontribusi dengan Wikimedia? Saya rasa lebih terbuka disebabkan biasa in certain condition like you going into an institution, mereka restrict dia punya content. So bila kita menyertai Wikimedia, kita rasa lebih terdorong untuk membebaskan benda tu, untuk mendekati institusi itu, untuk membebaskan pengetahuan mereka, sebab kita nak masyarakat dapat reach benda secara bebas tanpa perlu membayar, tanpa perlu melakukan apa-apa transaksi. Terima kasih Wafiq. Okey, sama-sama. Di akhir acara ada kegiatan foto bersama dan di sini kelihatan ramenya komunitas Wikimedia. Malamnya aku dan tim diajak oleh tim Kok Bisa untuk makan di suatu tempat India yang katanya enak banget, dan memang sesampainya di sana terasa kenyang, nikmat menikmati berbagai macam rempah-rempah dan kelezatan makanannya. Esok harinya adalah waktu kosong, di mana aku melihat ini sebagai kesempatan yang bagus untuk bonding, menjadi lebih dekat dengan para peserta tour atau peserta trip bisnis kali ini, yang mana itu ada Fafa dan Makmun juga. Kami mengunjungi Gardens by the Bay, Lau Pasat yang merupakan salah satu pusat makanan atau hawker center terkenal di Singapura. Kita mengunjungi Merlion sebelum akhirnya kembali ke hotel brainstorming tentang ide YouTube dan bisnis ke depannya, dan akhirnya pamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Aku dan tim biasanya bekerja secara online atau daring, tapi ketika kita bertemu langsung, impact dalam percakapan yang dilakukan itu rasanya lebih dalam. Ini juga yang kurasakan ketika kemarin mengadakan temu sapa di Balikpapan dan di Bandung, di mana aku tahu sebenarnya banyak dari teman-teman yang sudah menonton videoku dari YouTube, tapi beda rasanya juga bagiku ketika aku ngomong di depan kamera dan ngomong langsung dengan orang-orang yang membangun komunitas YouTubeku. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.